warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Wilhelmina dengan NPM 5019166, kelas 4E, Prodi PGSD, STKIP, PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum K13. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum, hakikat kurikulum, landasan kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, dan struktur kurikulum. Baiklah, yang pertama adalah perbedaan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum K13. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum K13 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan oleh pemerintah, karena kurikulum ini merupakan perubahan dari struktur kurikulum KTSP. Baik, yang kedua adalah hakikat kurikulum 2006 dan kurikulum K13. Hakikat kurikulum 2006 atau KTSP adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan hakikat kurikulum K13 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. K13 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah landasan kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum K13. Baik, di 2006 ada dua landasan, yaitu landasan filosofis dan yuridis. Yang dimana landasan filosofis sendiri pada KTSP bahwa sekolah dasar sebagai pusat pengembangan lanjutan yang menitik beratkan budaya yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya. Baik, berikutnya adalah landasan kurikulum K13. Di kurikulum K13 ini ada 4 landasan, yaitu landasan yuridis, filosofis, empiris, dan teoretik. Yang keempat adalah prinsip kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum K13. Di KTSP, prinsip tersebut terdiri dari berpusat pada potensi, perkembangan, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang kelima adalah belajar panjang hayat. Sedangkan prinsip-prinsip kurikulum di kurikulum K13 terdiri dari peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, bebas kompetensi. Dan yang kelima adalah terpadu. Yang kelima adalah struktur kurikulum 2006 atau KTSP dan kurikulum K13. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum K13, kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.